Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hasan Baharun di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah metode penelitian. Yang mana metode penelitian itu memiliki 3 varian, yaitu metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan campuran atau kita kenal dengan mixed method. Secara spesifik pada channel YouTube kali ini bahasan kita adalah terkait dengan masalah metode penelitian kualitatif. Apa yang kita pahami tentang masalah metode penelitian kualitatif? Mari kita sesuaikan dengan pendapat dari Bogdan dan Tyler yang mengatakan bahwasanya metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jadi dalam penelitian ini adalah lebih dominan penggunaan deskripsi kata-kata daripada angka-angka. Adapun jenis penelitian kualitatif itu adalah ada 5. Banyak para tokoh sepakat bahwasanya penelitian kualitatif itu adalah jenisnya ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 4. Tapi pada kesempatan kali ini yang akan kami sajikan adalah jenis penelitian yang sering digunakan oleh para peneliti. Yang pertama yaitu adalah fenomenologi. Fenomenologi merupakan penelitian yang lebih dominan mengamati terhadap fenomena-fenomena yang terjadi pada subjek penelitian. Kemudian yang kedua adalah studi kasus. Studi kasus adalah dipahami sebagai sebuah kajian penelitian di mana peneliti lebih memfokuskan kajiannya pada kasus-kasus tertentu yang terjadi pada subjek penelitian. Kemudian ada etnografi, di mana etnografi ini adalah lebih dominan pada penelitian tentang masalah budaya. Ada grounded research, yang mana grounded research adalah merupakan penelitian yang berusaha untuk menemukan sebuah teori. Dan yang terakhir adalah historical research, yaitu penelitian sejarah. Dari beberapa jenis penelitian ini, yang paling dominan atau sering digunakan oleh para peneliti pemula, yaitu adalah fenomenologi dan studi kasus. Karena ini sering digunakan oleh para mahasiswa atau peneliti pemula untuk menyelesaikan skripsi, tesis, ataupun disertasinya. Selanjutnya, ketika kita sudah menentukan tentang jenis penelitian apa yang akan kita gunakan, misalnya fenomenologi atau studi kasus atau etnografi dan seterusnya, maka peneliti kualitatif harus memahami posisi dirinya sebagai peneliti dalam penelitian kualitatif. Maka dari itu kehadiran peneliti dalam hal ini adalah mutlak adanya bahwasanya peneliti kualitatif itu sebagai key instrumen atau instrumen kunci. Yang mana tugas daripada peneliti sebagai key instrumen atau instrumen kunci yang pertama yaitu menetapkan fokus penelitian. Peneliti kualitatif harus mampu menetapkan fokus penelitiannya. Apakah fokus penelitiannya itu adalah 1, 2, ataupun 3? Yang penting harus memenuhi standar 5W1H. Kemudian yang kedua, menentukan dan memilih informan. Dalam memilih informan, peneliti harus menggunakan prinsip purposive sampling. Apa purposive sampling ini? Purposive sampling adalah sampel bertujuan. Artinya, siapa yang akan dijadikan informan oleh peneliti itu harus memenuhi standar-standar tertentu. Misalnya, informan tersebut dipilih karena informan itu mengetahui informasi terhadap apa yang dibutuhkan oleh peneliti. Kemudian yang kedua, misalnya informan itu adalah telah lama berkecimpung dalam lokasi penelitian. Yang ketiga, informan itu adalah mampu memberikan data yang valid dan akurat. Jadi tidak sembarang kita memilih informan penelitian atau orang yang kita wawancarai. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pengumpulan data. Hal selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan data dari temuan-temuan yang sudah didapatkan di lapangan, baik dari temuan wawancara, ataupun temuan observasi, ataupun dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya adalah
peneliti diharuskan untuk menilai kualitas data. Jangan sampai data yang masuk kepada peneliti itu adalah tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keabsahannya. Maka dari itu diperlukan yang namanya validitas data. Data harus benar-benar valid, benar-benar akurat. Sehingga nanti antara informan yang satu dengan informan yang lain, datanya bisa di cross check. Nah, ini adalah nanti akan muncul pada kajian selanjutnya, yaitu adalah pengecekan keabsahan data. Selanjutnya adalah peneliti diminta untuk melakukan analisis data. Dan yang terakhir adalah peneliti menafsirkan data dan membuat kesimpulan penelitian. Saudara sekalian yang berbahagia, kemudian data dan sumber data. Data dalam penelitian kualitatif merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, observasi, pendapat dari individu atau kelompok orang yang mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh peneliti. Itu adalah data primer. Kemudian data sekunder. Data sekunder dalam hal ini dipahami sebagai data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, arsip, bukti yang telah ada, baik dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Intinya adalah data primer itu merupakan data yang didapatkan dari sumber asli. Misalnya kalau kita melakukan penelitian di sekolah, berarti sumber primernya itu adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, ataupun siswa atau wali murid. Kalau kita melakukan penelitian di organisasi, berarti adalah sumber primernya adalah pimpinan organisasi atau orang-orang yang ada dalam organisasi itu. Sedangkan data sekunder itu adalah berupa data yang secara tidak langsung seperti buku atau catatan atau struktur atau catatan-catatan lain yang bisa dijadikan sebagai penguat dalam data penelitian. Selanjutnya, saudara sekalian, ada terkait sumber data. Apa yang dimaksud dengan sumber data? Sumber data ini adalah merupakan data yang diperoleh dari informan melalui hasil observasi atau dokumentasi. Selanjutnya adalah bagaimana kita mendapatkan data itu. Ada dalam penelitian kualitatif ada yang namanya teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik pengumpulan data adalah observasi. Peneliti kualitatif diharuskan melakukan pengamatan langsung ataupun tidak langsung terhadap subjek penelitian. Apabila kita ingin meneliti sekolah, maka peneliti harus mengamati langsung terhadap apa yang terjadi di sekolah itu sesuai dengan tema penelitian yang diangkat. Kemudian yang kedua adalah interview atau wawancara. Di sini peneliti diharuskan untuk melakukan interview atau wawancara, baik terstruktur ataupun tidak terstruktur dengan para informan. Karena apa? Karena interview ini adalah merupakan media untuk memahami terhadap apa yang akan dikaji oleh peneliti selanjutnya. Dan yang terakhir adalah dokumentasi, yaitu peneliti dalam hal ini melakukan pengumpulan terhadap dokumen-dokumen yang sesuai dengan apa yang menjadi tema penelitian. Dari teknik pengumpulan data ini, maka kemudian peneliti diharuskan untuk melakukan analisis data. Analisis data dalam hal ini yang sering dilakukan atau digunakan adalah konsep yang disampaikan oleh Mills and Habermas. Bahwasanya apa yang harus dilakukan? Ada data pengumpulan data, analisis data yang harus dilakukan secara sirkuler. Yang pertama, peneliti memulai dengan data collection. Data collection artinya adalah peneliti mengumpulkan semua data, baik dari hasil observasi, dari wawancara, ataupun dari dokumentasi. Pokoknya dikumpulkan menjadi satu. Setelah dikumpulkan menjadi satu, ada tahapan kedua, yaitu adalah data reduction. Nah, disinilah dari data-data yang sudah terkumpul semuanya, maka peneliti kemudian melakukan kegiatan yang berupa memilih dan memilah data sesuai dengan fokus penelitian yang akan dikaji. Data-data yang tidak penting dalam hal ini dibuang, disimpan. Sedangkan data-data penting yang sesuai dengan tema penelitian diambil untuk kemudian selanjutnya adalah masuk pada tahapan yang ketiga, yaitu display data, yaitu penyajian data. Data kemudian disajikan dengan berbagai macam cara.
yaitu adalah misalnya narasi, diperkuat dari wawancara pertama satu, kemudian diperkuat dengan wawancara kedua, kemudian diperkuat dengan hasil observasi, atau diperkuat juga dengan dokumentasi. Artinya di sana ada yang namanya saling menguatkan antara temuan yang satu dengan temuan yang lain. Kemudian yang terakhir dilanjutkan dengan conclusion, yaitu penarikan kesimpulan. Dalam hal ini, langkah terakhir yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan penarikan kesimpulan sebagai sebuah temuan dari penelitian yang telah dilakukan. Langkah terakhir, saudara sekalian, adalah teknik pengecekan keabsahan data. Untuk melakukan pengecekan keabsahan data dari beberapa data yang sudah didapat, peneliti dapat melakukan langkah pertama, yaitu memperpanjang keterlibatannya selama di lapangan. Artinya peneliti kembali lagi ke lapangan untuk menambah data-data yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah ketekunan pengamatan terhadap fenomena yang ada. Dan yang ketiga adalah triangulasi atau memeriksa keabsahan data yang sudah didapatkan. Berangkat dari hal ini, saudara sekalian, tentunya penelitian kualitatif tidaklah mudah kita lakukan. Apabila kita ingin melakukan sebuah penelitian kualitatif, hal yang harus dilakukan adalah utamakan prinsip-prinsip objektivitas sehingga temuan-temuan penelitian kita betul-betul dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi sebuah temuan yang baru dan memberikan inspirasi bagi para pembaca dan keilmuan-keilmuan dalam aktivitas yang kita lakukan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.